kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa, mengucap syukur dan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena Dia yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Mari kita bersama dan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala serukan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yeay. Mari adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Mari kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Engkau baik setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
anak-anak semuanya, apa kabar? Tadi kalian sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, apa kabarnya? Ya, kalian masih tinggal di rumah ya? Masih belajarnya di rumah, masih bermain di rumah. Mungkin itu sesuatu yang membosankan. Kalian harus membuat suatu kegiatan yang kreatif yang tidak membosankan. Tapi apa ya? Ayo cari. Mungkin kamu bisa ngobrol sama saudara-saudara kamu. Atau juga bisa bercerita dengan teman-teman kamu. Ya, mungkin melalui WA atau apa aja. Nah, anak-anak semua, yuk ajak teman-temannya atau saudara-saudaranya di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya lebih rajin membaca Alkitab, atau yuk sama-sama kita bersihin rumahnya, atau saling membantu di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, kita bisa menjadi berkat walaupun dalam kondisi kita tetap di rumah, ya. Tapi ada loh, ya. Tante pernah lihat ada anak-anak yang main keluar, ya, nggak pakai masker. Ada yang ngajak yuk kita main. Wah, itu salah satu pengaruh yang buruk ya. Nah, kita bisa memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Tante mau bacain ya satu ayat. Dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Nah anak-anak, ini adalah cerita ada seorang raja namanya Raja Manasye. Dia memerintah di Yerusalem. Dia melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Melakukan apa ya? Dia mendirikan mezbah untuk menyembah Baal. Bukan menyembah Tuhan, menyembah Baal. Kemudian mendirikan sebuah tiang untuk menyembah Dewi Asyera. Wah, kita nggak boleh menyembah berhala ya. Nah, raja ini dia malah sujud menyembah kepada dewa-dewa di langit, bintang-bintang di langit. Bahkan dia mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa itu dengan cara dibakar. Wah, jahat sekali ya. Nah, karena dia seorang raja, apa yang dilakukannya tentu diikuti oleh rakyatnya. Apalagi dia raja, dia bisa memerintah rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jadi Raja Manasye ini memberikan pengaruh yang buruk ya anak-anak, dan tidak boleh melakukan hal itu. Dia melakukan pelamaran, dia pergi ke dukun, dan itu diikuti oleh orang Israel. Dan itu membuat Tuhan marah, karena kita tidak boleh menyembah kepada berhala. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja, karena Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Nah, anak-anak semua, pada saat itu Tuhan berkata, lihat, aku akan mendatangkan bencana atas Yerusalem dan Yehuda sedemikian rupa. Tuhan marah dan Tuhan hukum. Bukan karena Tuhan benci, tapi Tuhan mau Raja Manasye dan bangsa Israel bertobat. Ya, mereka harus menyembah Tuhan. Nah, anak-anak semua, kita belajar yuk dari kisah Raja Manasye ini. Kalian harus bisa memberikan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk ya. Diam di rumah bosan terus gangguin adik atau kakaknya ya. Wah, bosan ajakin teman-temannya nonton TV, main game terus. Bukannya nggak boleh, tapi kalau terus-terusan itu tidak baik. Tapi mari kita memberikan pengaruh yang baik. Misalnya kalau kamu seorang kakak, ajak adiknya berdoa. Ajak adiknya, yuk bantuin ibunya di rumah, beresin rumahnya, minimal kamar kamu rapi loh. Nah, itu adalah pengaruh yang baik. Mulailah dari rumah kamu semua. Oke, begitu ya anak-anak semua.
Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap baca Alkitab dan jadi berkat. Nah, sekarang kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti Tante Erli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau memberi pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya. Kita ketemu lagi untuk aktivitas Abi minggu ini ya. Biar kita nggak bosan, kita bikin aktivitasnya ya. Kita mau bikin hiasan bolpen. Nih, hiasannya berbentuk bintang. Bahannya gampang sekali. Yuk kita bikin yuk. Untuk membuat hiasan ini kita memerlukan satu kertas HVS berwarna atau kertas lipat pun nggak apa-apa, ukuran apapun. Nah, cutter, lem atau double tape, bolpen. Nah, kertas ini kita akan bagi 4. Ya, harus sama besar ya. Bagi 4 seperti ini. Hati-hati dalam menggunakan cutter. Ya, kita potong pakai cutter. Jadinya seperti ini. Jadi ada 4 lembar ya. Lembar yang pertama kita kasih lem ujungnya. Ini nah, kita sambung dengan kertas kedua ya. Setelah ini kita akan lipat, masukkan ke sini. Harus yang ini ya, sudut-sudutnya harus lancip semua. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, kita lipat ke dalam. Ini kita akan lipat-lipat terus mengikuti garis alurnya ya, seperti ini. Terus kita lipat. Kalau sudah mau habis, kita sambung lagi untuk kertas yang ketiga. Begitu seterusnya sampai kertasnya habis. Ya, kita teruskan. Seperti ini terus. Itu setelah di akhir kita kasih lem ujungnya supaya nggak keluar-keluar. Nah, ya. Nah, setelah seperti ini kita ambil bolpen atau spidol nggak apa-apa. Kita mau bikin mata. Kita buat matanya. Terserah adik-adik ya mau matanya seperti apa. Nih, kita juga mau bikin mulutnya. Sini ceritanya pipinya merah ya. Nah, setelah ini kita akan lubangi tengahnya
boleh pakai ini ya, pakai gunting ya. Nah, sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti kalau kebesaran nanti bolpennya atau pensilnya moblos ya. Setelah seperti ini kita tekuk sini, kita tekuk setiap sisinya, kita tekuk ya di kelima sisinya. Tekuk seperti ini, ditekan ya. Nah, sampai jadi seperti ini, kita ya seperti ini. Nah, kita ambil bolpen. Kalau nggak mau lepas-lepas, di bolpennya kita kasih double tape sedikit aja, seperti ini ya. Terus kita masukin ke bawah sini. Nah, selesai ya. Kita bisa bikin hiasan bolpen sendiri.